Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar bertanya dengan menggunakan to be, yaitu am, is, are, dan juga kata bantu do dan does. Pertanyaan ini kita gunakan dalam kalimat simple present tense, yaitu kalimat yang menyatakan kebiasaan atau kebenaran umum. Kita mulai, teman-teman. Yang pertama, kita akan mencoba membuat pertanyaan dengan to be, am, is, dan are. Mari kita ingat, teman-teman, bahwa kapan kita menggunakan to be am? Jika subjeknya I. Kapan kita menggunakan to be is? Jika subjeknya orang ketiga tunggal, yaitu he, she, dan it. Kapan kita menggunakan to be are? Ketika subjeknya you, kamu, they, mereka, dan we, kita. Kalimat pertama, apakah kamu bahagia? Oke, teman-teman, bagaimana bahasa Inggrisnya? Apakah kamu bahagia? Yuk, tak beri kesempatan teman-teman untuk mencoba membuatnya. Oke, ya. Are you happy? Are you happy? Apakah kamu bahagia? Are you happy? Nah, mungkin teman-teman masih ada yang menggunakan what you happy ya. Tapi yang benar adalah gunakan to be, you are. Taruhlah to be-nya di depan menjadi are you happy? Jawabannya, saya bahagia. Yes, I am. Yes, I am. Jika jawabannya tidak, saya tidak bahagia. No, I am not. No, I am not. Kalimat berikutnya, apakah kamu sedih? Oke, teman-teman, kira-kira bagaimana bahasa Inggrisnya? Apakah kamu sedih? Oke, betul. Are you sad? Are you sad? Apakah kamu sedih? Ya, saya sedih. Yes, I am. Yes, I am. Tidak, saya tidak sedih. No, I am not. No, I am not. Kalimat berikutnya. Apakah kamu seorang siswa? Apakah kamu seorang siswa? Kira-kira bagaimana bahasa Inggrisnya, teman-teman? Ya, betul. Are you a student? Are you a student? Apakah kamu seorang siswa? Are you a student? Ya, saya seorang siswa. Yes, I am. Yes, I am. Tidak, saya tidak seorang siswa. No, I am not. No, I am not. Kalimat berikutnya. Apakah ia, laki-laki, seorang dokter? Apakah ia, laki-laki, seorang dokter? Bagaimana bahasa Inggrisnya, teman-teman? Iya, tepat. Is he a doctor? Is he a doctor? Kita ingat, teman-teman, he to be-nya is. Kalimat positifnya adalah he is a doctor. Ia seorang dokter.
Jika kita bertanya, jadinya is he a doctor? Is he a doctor? Bagaimana jawabannya? Ya, ia seorang dokter. Yes, he is. Yes, he is. Kalau jawabannya tidak? No, he is not. No, he is not. Atau bisa disingkat juga no, he isn't. No, he isn't. Nah, ini penting untuk kita pahami teman-teman, bahwa jawabannya tidak perlu misalnya yes, he is a doctor. Yes, he is a doctor. Tidak perlu seperti itu. Cukup jawabannya adalah yes, he is. Iya, benar artinya. Benar maksudnya ia benar seorang dokter. No, he is not. Ia bukan seorang dokter, atau tidak benar ia seorang dokter. Kalimat berikutnya. Apakah ia perempuan seorang bidan? Apakah ia perempuan seorang bidan? Oke, bahasa Inggrisnya adalah is she a midwife? Is she a midwife? Apakah ia seorang bidan? Is she a midwife? Ya, jadi bidan bahasa Inggrisnya adalah midwife. Ya, ia seorang bidan. Yes, she is. Yes, she is. Tidak, ia tidak seorang bidan. No, she is not. No, she is not. Atau no, she isn't. No, she isn't. Bukan atau tidak, dia tidak seorang bidan. Kalimat berikutnya. Apakah mereka siswa yang pintar? Subjeknya di sini mereka, teman-teman. Mereka berarti they. Apakah mereka siswa yang pintar? They to be-nya are. Sehingga are they smart students? Are they smart students? Nah, di sini student-nya, teman-teman, ada S-nya ya, karena jamak. To be-nya are. Sehingga, are they smart students? Ya, mereka siswa yang pintar. Yes, they are. Yes, they are. Tidak, mereka tidak siswa yang pintar. No, they are not. No, they are not. Atau no, they aren't. No, they aren't. Nah, kesimpulannya teman-teman ya, jika kita bertanya dengan menggunakan to be, am, is, dan are, caranya bagaimana? Caranya adalah letakkan to be, am, is, are di awal kalimatnya. Contoh, are you happy? Is he a doctor? Are they smart student? Jadi taruhlah to be-nya di awal kalimat. Setelah itu diikuti subjek, baru keterangannya. Kemudian yang kedua, jawabannya yes atau no. Jadi ini disebut dengan yes no question karena bisa dijawab dengan yes dan no. Tapi jika teman-teman nanti membuat pertanyaan, apakah kamu pernah pergi ke Bali? Tidak mungkin jawabannya hanya misalnya yes dan no. Atau misalnya pertanyaannya, siapa namamu? Tidak mungkin kita menjawabnya dengan yes atau no. Jadi, am, is, are sebagai kata tanya di sini termasuk ke dalam pertanyaan yang bisa dijawab dengan yes dan no, atau no dan yes question, atau yes dan no question. Kemudian yang ketiga, sesuaikan to be-nya dengan subjeknya, yaitu I, to be-nya am.
You, Dewi, to be-nya are. Kemudian he, she, dan it, to be-nya is. Oke teman-teman, yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini, kemudian beri komentar ya. Kemudian aktifkan notifikasi atau loncengnya, sehingga tentunya kami akan lebih semangat dalam membuat konten-konten yang bermanfaat bagi kita semua. Pada bagian kedua, kita akan membuat pertanyaan dengan kata bantu do dan does. Berarti, kalau kita ingat dengan tenses, ini masih tensesnya simple present tense. Do dan does termasuk kata bantu. Biasanya do dan does dipergunakan dalam kalimat negatif dan interrogatif. Do digunakan untuk subjek I do. Kemudian you do. Kemudian they do. We do. Sementara does digunakan untuk subjek orang ketiga tunggal seperti he, she, it. Misalnya, he doesn't go to Bali. She doesn't watching television. Oke, kita ke contoh penggunaan kalimatnya. Apakah kamu menonton TV setiap hari? Apakah kamu menonton TV setiap hari? Bahasa Inggrisnya adalah do you watch television every day? Do you watch television every day? Nah, bagaimana teman-teman cara menjawabnya? Ya, ini sama ya, karena termasuk yes, no question. Cukup menjawabnya yes atau no. Ya, saya menonton TV setiap hari. Yes, I do. Jadi cukup seperti itu teman-teman. Tidak perlu jawab yes, I watch TV every day. Jadi cukup dijawab yes, I do. Tidak, saya tidak menonton TV setiap hari. No, I do not. No, I do not. Artinya, saya tidak menonton TV setiap hari. Atau bisa juga disingkat no, I don't. No, I don't. Yaitu kependekan dari do not. Kalimat berikutnya. Apakah Budi bermain bola setiap hari? Apakah Budi bermain bola setiap hari? Oke, bahasa Inggrisnya adalah does Budi play football every day? Does Budi play football every day? Bagaimana menjawabnya teman-teman? Ya, Budi bermain bola setiap hari. Jawabannya adalah yes, he does. Jawabannya adalah yes, he does. Artinya iya, dia atau Budi bermain bola setiap hari. Teman-teman, di sini Budi kita ganti menggunakan kata ganti subjek. Budi, karena dia laki-laki, maka kata gantinya adalah he. Kalau dia misalnya Wati, maka kata gantinya adalah she. Bagaimana kalau Budi tidak bermain bola setiap hari? Maka jawabannya adalah no, he does not. No, he does not. Nah, teman-teman, silahkan buat kesimpulan. Apa kesimpulannya ketika kita menggunakan kata bantu do dan does dalam membuat kalimat pertanyaan? Bandingkan dengan penggunaan to be, am, is, are ketika kita membuat pertanyaan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan bye-bye.